Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna birahmatika fi ibadika salihin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita bersyukur pada Allah di malam hari ini. Dengan izin Allah kita dimudahkan untuk sholat maghrib berjamaah, sekaligus dilanjut dengan duduk di kajian. Mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini menjadi bagian rahmat Allah yang akan menjadi bukti bahwa kita hamba-hamba yang terus berupaya menyempurnakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan kita, qudwatun hasanah kita. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan ini dimudahkan Allah untuk terus berupaya menghidupkan sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan nama-nama kita dan orang-orang yang kita cintai mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah rekan sekalian, mengawali kajian hari ini sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tema besar kita akan membahas tentang fikih loyalitas atau al-muwalah. Kita masih berada pada bagian fikih yang keempat, yaitu tentang al-jinayat, bagaimana mempertahankan wilayah negara dalam hukum Islam. Di antara pembahasan penting adalah tentang al-wulad atau loyalitas. Ada loyalitas yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, dan ada loyalitas atau al-muwalah yang terlarang. Muwalah yang terlarang yaitu ketika orang-orang Islam lebih membela orang-orang yang bukan Islam dalam kehidupannya, dalam arti membela yang negatif, di mana seseorang mengambil manfaat dari pembelaan tersebut dan gara-gara itu dia kontra atau tidak membela orang-orang Islam. Hal tersebut yang berkenaan dengan muwalah menjadi dasar dan pokok dalam hukum berhubungan dengan orang-orang Islam dan orang-orang non-Islam. Hukum itu tidak akan berubah kecuali jika orang-orang Islam, saya ulangi, kecuali jika orang-orang non-Islam yang membuat hukum itu berubah. Misalnya, jika ada orang-orang non-Islam memusuhi orang-orang Muslim atau mereka mengumumkan peperangan, setelah hal itu terjadi, pembekuan hubungan dengan mereka menjadi sebuah kewajiban agama. Dan juga semua kebijakan politik yang adil, karena hal itu termasuk dalam bab perlakuan yang setimpal. Al-Quran menunjukkan kepada umat Islam kebenaran ini dan memberikan hukum yang tepat mengenai masalah ini. Maka nanti kalau kita hubungkan dengan mualah Indonesia dengan Israel misalnya, maka mualah itu udah mualah haram, hukumnya terlarang, nggak boleh ada ketika pemerintah sudah mengumumkan bahwa
kita akan membela hak-hak bangsa Palestina, karena itu sesuai dengan tuntutan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Maka jika ada person-person yang mereka masih membela keberadaan Israel di tanah jajahan tersebut, maka dia akan dikenakan dua hal. Yang pertama, hukuman dengan kenegaraan, atau mengambil yang kedua, dia tergolong orang munafik, yaitu karena dia lebih condong kepada orang yang non Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 28, janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Ya, ada dua kompetitor. Yang pertama orang Islam, yang kedua orang non-Islam. Maka kita akan atau harus wajib memilih orang yang Islam. Barang siapa yang berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah kecuali karena siasat memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka, dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri, yaitu siksa Allah Subhanahu wa taala, dan hanya kepada Allah kembali. Ali Imran ayat 28. Ayat di atas mengandung beberapa makna. Yang pertama, larangan mualah dan saling menolong dengan musuh, karena hal itu dapat menyebabkan suatu bahaya. Kisahnya udah banyak sekali. Ya, kisahnya sudah banyak sekali. Berapa orang munafik yang ikut peperangan lalu berniat membantu orang Islam, ternyata menjadi musuh dalam selimut. Saya contohkan misalnya seperti perang Taif, pembukaan Taif. Taif ini salah satu tempat yang paling susah dibuka oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 3 hari 3 malam nggak selesai. Ada seorang dari pasukan bilang begini, ya Rasulullah, izinkan saya untuk negosiasi pada mereka. Kata Rasulullah, silahkan. Nah, ternyata yang minta ini orang munafik. Jadi setelah dia masuk ke perkampungan Taif, bertemu dengan pemimpin orang-orang Taif, dia bilang begini, kalian jangan nyerah, Muhammad itu lemah, persiapannya udah menipis, pokoknya kalian bertahan aja deh. Dia bilang begitu, Pak. Qadarullah, datang Jibril, hai Muhammad, tadi yang kamu utus tadi itu dia munafik, dia mengatakan sesuatu yang tidak engkau ridhoi. Apa ini katanya? Ini dan itu. Lalu datanglah orang tadi itu, wahai Rasulullah, aman deh, katanya gitu, aman deh. Apa kata Rasulullah? Laqad kadzabta, sungguh engkau sudah bohong. Loh, kok saya bohong? Barusan Jibril memberitahukan saya bahwa kamu ngomong ini dan itu. Ngaku dia, Pak, dipenggal lehernya sama Umar bin Khattab. Ya, bahaya, Pak. Keberadaan para munafikun di tengah orang-orang Islam adalah sangat bahaya sekali. Makanya jangankan di ranah keislaman, bahkan sampai di ranah bukan Islam sendiri, misalnya perpolitikan global misalnya, para munafikun atau dalam hal ini orang-orang yang mata-mata pasti dibunuh, Pak. Ketahuan dia mata-mata pasti dibunuh. Kalau dulu saya ingat sekali ada cuplikan itu di Gaza, Pak. Ketahuan ada mata-mata yang targetnya membunuh beberapa pimpinan Hamas, Pak. Ketahuan, langsung dieksekusi depan umum, Pak.
Seperti itu. Jadi memang bahaya sekali. Bukan hanya di orang Islam, di luar Islam juga seperti itu. Yang kedua, makna dari ayat yang tadi kita bacakan, bahwa orang yang melakukan mualah dengan mereka, yaitu musuh-musuh Islam atau orang-orang kafir, mereka terputus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya al-wilayah atau mualah itu harus bersama dengan orang-orang yang seakidah. Pertama itu. Kedua, terhadap orang-orang yang tidak seakidah tapi mereka sudah berjanji setia untuk tunduk pada hukum Islam, maka hukumnya dia sama dengan hukumnya orang Islam. Jika ada orang Islam yang membunuh mereka, yang disebut dengan kafir zimmi, maka orang Islam yang membunuh kafir zimmi juga akan dibunuh. Kenapa? Karena di hukumnya sama dalam pandangan Islam. Nah, makanya orang-orang yang bermualah kepada orang-orang kafir sama dengan dia membatalkan keislamannya, Pak. Karena dia harusnya mualah dengan orang-orang yang beriman. Yang ketiga, dalam keadaan lemah dan ketakutan terhadap siksaan dari orang-orang kafir, dibolehkan menampakkan mualah hingga mereka benar-benar siap dan kuat menghadapi mereka. Saya contohkan Ammar bin Yasir, Pak. Ibunya Sumayyah, mungkin kalau Ustadz Ridho yang mengisi Sirah Nabawiyah mungkin sudah pernah menyampaikan. Ammar punya ibu namanya Sumayyah, ayahnya namanya Yasir. Ibunya meninggal di atas medan siksaan sama Abu Jahal, ditombak kemaluannya, Pak. Mati di tempat dia. Perempuan yang pertama kali syahid di dalam agama Islam. Yang kedua Yasir, laki-laki pertama kali syahid Yasir. Yasir ini saking udah nggak kuatnya, Pak, meninggal malam hari, Pak. Besoknya Abu Jahal manaskan besi, Pak. Besi yang biasa ditempel di kuda itu, untuk tempel kuda itu, panasin, ditempel di kulitnya Ammar bin Yasir. Kalau kamu sebut Muhammad pembohong, kami bebaskan kamu. Gak mau dia, Pak. Diambil lagi besi membara itu, Pak, tusukkan lagi sama dia. Ya, nggak usah membayangkan sakitnya, Pak. Bapak-bapak yang ngerokok, nah itu rokoknya itu taruh di tangan sini aja, Pak. Nah, kita tahu rasanya, Pak. Ini besi, Pak. Bukan lagi kulit yang kebakar, darah pun udah keluar memadamkan api itu. Akhirnya Ammar bin Yasir bilang begini sambil menangis, Muhammad pembohong. Muhammad pembohong. Udah selesai, Pak. Orang-orang kafir hanya ingin itu, dia dilepaskan. Sambil menangis dia pergi kepada Rasulullah, dia sampai terjadi. Turun ayat. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Ya, dilarang menyatakan kalimat kafir kecuali bagi mereka yang terpaksa untuk menyampaikannya, tapi hatinya tetap dalam Islam. Nah, dalam hal itu kita boleh dalam keadaan sangat darurat sekali. Dalam kesempatan lain Al-Quran menyebutkan dalam surah An-Nisa ayat 138 sampai 141 yang artinya, kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih, yaitu orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi teman-teman penolong dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang-orang kafir itu? Maka sungguhnya semua kekuatan kepunyaan Allah, dan sungguh Allah telah menurunkan kepada kamu di dalam Al-Quran bahwa apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah diingkari dan diperolok-olokkan,
maka janganlah kamu duduk beserta mereka sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain, karena sungguhnya tentulah kamu serupa dengan mereka. Kita duduk bersama orang-orang yang menghinakan agama ini, dan kita mendengar agama Islam dihinakan, lalu kita tidak membuat respon, maka kita ternyata sama dengan orang yang menghina Islam itu. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam jahanam, yaitu orang-orang yang menunggu-nunggu yang akan terjadi pada dirimu. Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah, mereka berkata, maksudnya orang munafik, bukankah kami beserta kamu? Dan jika orang-orang kafir mendapat keberuntungan, mereka berkata, bukankah kami turut memenangkanmu dan membela kamu dari orang-orang mukmin? Maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat, dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. Surah An-Nisa ayat 138 sampai 141. Ayat yang barusan kita baca mengandung hal-hal berikut. Yang pertama, orang-orang munafiklah yang menjadikan orang-orang kafir sebagai wali mereka. Orang-orang munafik itu berhubungan dengan mereka dengan penuh rasa cinta dan menolong mereka secara sembunyi-sembunyi. Mereka kesampingkan bahwa mereka seharusnya bermualah atau loyalitas dengan orang-orang muslim. Yang kedua, tujuan mereka melakukan hal ini adalah agar mendapat kekuatan dan kemuliaan dari orang-orang kafir. Hal ini adalah sebuah kesalahan yang besar, karena kekuatan dan kemuliaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala dan orang-orang yang beriman. Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasulnya, dan bagi orang-orang mukmin. Tetapi orang-orang munafik itu tiada mengetahui. Surah Al-Munafikun ayat 8. Yang ketiga, orang-orang munafik itu menunggu-nunggu apa yang akan terjadi terhadap orang-orang yang mukmin. Jika orang-orang mukmin mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang munafik akan berkata, kami bersama kalian dalam agama dan jihad. Namun jika orang-orang kafir yang mendapatkan kemenangan, maka mereka akan berkata kepada orang-orang kafir, bukankah kami telah berperan menjaga kalian dari bahaya orang-orang mukmin dengan cara tidak membantu mereka dan membocorkan rahasia-rahasia mereka kepada kalian? Sekarang kalian menang, maka berilah kami bagian. Itulah perkataan orang munafik. Yang keempat, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberi jalan kemenangan bagi orang-orang musyrik atas diri orang-orang mukmin yang ikhlas dalam keimanannya dan melaksanakan seluruh hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dengan kata lain, mereka tidak akan bisa mengalahkan umat Islam. Namun ada beberapa orang mukmin yang melakukan hubungan mualah dengan beberapa orang-orang kafir, karena ada di antara mereka hubungan kekerabatan atau perlindungan atau koalisi. Hal ini bisa membahayakan keselamatan umat Islam. Maka turunlah ayat Allah memperingatkan mereka dari perbuatan bahaya ini. Allah berfirman, hai orang-orang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu. Mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudaratan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka itu lebih besar. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami jika kamu memahami. Surah Ali Imran ayat 118. Dalam ayat ini terdapat larangan menjadikan orang-orang kafir sebagai teman kepercayaan.
yang mengetahui rahasia-rahasia kita. Makanya ada hukum, misalnya kalau di kalangan perempuan, ya, ada perempuan, kan kalau perempuan sama perempuan buka jilbab nggak ada masalah, ya. Tapi kalau di tempat itu, di ruangan itu ada orang kafir, perempuan yang kafir, maka sebaiknya tidak buka jilbab. Kenapa? Karena sangat rentan dia memberitakan rahasia Anda kepada selain kita. Itu perempuan itu ternyata begini. Kalau buka jilbab begini sebagainya. Itu rentan sekali, maka perlu dijaga. Karena dengan demikian mereka akan dengan mudah mengganggu dan melakukan hal yang membahayakan kita. Kebencian mereka kepada kita terlihat dari perkataan mereka. Bisa terlihat karena mereka sudah tidak dapat menyembunyikannya lagi. Oleh karena itu bisa dipahami bahwa apa yang mereka sembunyikan dan tidak terlihat tentunya lebih besar lagi. Itulah kenapa para ulama kekeh bahwa walaupun terdapat ada orang Islam, mohon maaf ya, ada orang Islam yang kita tahu ini orang Islam ini nggak benar-benar banget, lalu ada orang kafir, kompetisi dia Pak, kompetisi di pilkada, kompetisi di pilwakot, di pilgub dan sebagainya, maka nggak ada alasan orang Islam untuk tidak memilih orang Islam itu, ya, nggak ada alasan orang Islam untuk tidak memilih orang Islam. Kenapa? Karena tadi itu wa ma tukhfi sudurum akbar. Kita nggak tahu apa yang disembunyikan oleh orang kafir itu. Kalau kita bicaranya adalah mayoritas. Kalau kita bicaranya minoritas dan tidak ada pilihan lain selain dua orang dan kafir-kafir, maka kita memilih yang lebih ringan mudaratnya. Ya, lebih ringan mudaratnya. Sebenarnya keimanan akan membuat seorang mukmin tidak mau melakukan hubungan mualah dengan musuh-musuhnya, walaupun mereka adalah orang terdekatnya, bahkan keluarga sekalipun. Karena hubungan akidah ini, hubungan ideologi ini, itu sampai akhirat. Sampai saya dengan bapak-bapak akan menjadi saksi nanti. Wahai Allah, kami saksikan Arfiansa menjadi orang baik. Tapi orang kafir nggak akan bisa Pak, nggak akan bisa. Makanya itulah kenapa para sahabat itu sampai sebenarnya hatinya nggak tega, tapi terpaksa melakukan pembunuhan kepada keluarga mereka sendiri, karena keluarga itu yang kafir memerangi Allah dan Rasulnya. Hanya itu alasannya. Hanya itu alasan. Baik, kita lanjutkan. Karena mereka tentu akan melakukan sesuatu yang membahayakan. Hal ini sebagaimana yang Allah sampaikan dalam surah Al-Mujadilah ayat 22. Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapaknya atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Mujadilah ayat 22. Ayat ini menunjukkan bahwa tidak boleh seorang mukmin melakukan hubungan mualah, loyalitas, dukungan dengan musuh Allah Subhanahu wa taala atau musuh kaum muslimin, walaupun musuh mereka itu adalah ayah, anak ataupun kerabat dekat mereka. Berdasarkan hal ini, jelaslah mengenai hukum mereka yang selalu melakukan hubungan dengan para penjajah. Hal itu adalah sebuah pengkhianatan kepada Allah dan Rasulnya dan kitabnya serta kaum muslimin.
Mereka sama sekali tidak memperhatikan hak Islam, hak sejarah, hak umat Islam untuk dilindungi, hak orang-orang yang dizalimi, dan hak negeri ini baik sekarang maupun masa mendatang. Mereka adalah pengkhianat yang telah menjual diri mereka kepada setan dan memilih untuk mendapatkan derita dan kehinaan sepanjang masa. Baik Bapak Ibu, tentang mualah ini mungkin ada hal yang perlu ditanyakan, dipersilakan Bapak Ibu. Monggo. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, orang Muslim, orang mukmin, orang beriman dan orang Islam itu bedanya apa? Oh iya. Sampun itu aja. Iya. Baik. Yang lain Bapak Ibu ada silakan. Saya tambah dulu pertanyaannya. Monggo. Baik, saya lanjut ya. Apa bedanya? Mungkin saya spesifikkan kalau secara ringkasnya mukmin dan muslim ya. Kalau kita artikan secara letter like-nya, ada mukmin artinya orang yang beriman. Kalau muslim orang Islam. Ya. Bedanya apa? Bedanya pertama begini. Orang mukmin dia sudah pasti Islam. Ya. Orang mukmin sudah pasti Islam. Orang Islam bisa jadi imannya udah meluntur, Pak. Bahkan mungkin udah berubah, bukan jadi orang bukan orang beriman. Kalau tadi kita bilang mungkin jadi orang munafik. Karena ketika kita bicara orang mukmin, maka semua perintah-perintah besar dalam Al-Quran yang kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu, maka kalau dia orang muslim yang memiliki iman yang kuat, kepanggil, hatinya kepanggil. Tetapi orang Islam belum tentu kepanggil dia, Pak. Mohon maaf ya, mohon izin Bapak Ibu. Apakah semua orang yang mendengar azan datang ke masjid? Belum tentu. Saya sederhanakan. Apakah semua orang yang mendengar azan sholat? Enggak. Pertanyaannya, orang yang mendengar azan itu tahu enggak itu mau masuk waktu maghrib? Ya, insya Allah sudah pada tahu. Melaksanakan enggak? Enggak melaksanakan. Ada yang tidak melaksanakannya. Mereka yang muslim, merasa muslim tapi tidak melaksanakan sholat, maka imannya dipertanyakan, Pak. Imannya dipertanyakan. Ada orang Islam tahu dia ini bulan Ramadan nggak puasa dia, Pak, maka imannya dipertanyakan. Itulah kenapa spesifik yang Allah panggil untuk melaksanakan perintah-perintah besar itu orang beriman, Pak. Semuanya orang beriman. Saya contohkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan berserah diri. Nah itu, jadi memang itulah perbedaannya. Artinya ini menurut pandangan saya yang penuh kelemahan ini,
hamba-hamba Allah yang berada depan saya ini, sepaham saya orang beriman dia. Kenapa kita udah sholat maghrib, habis itu meluangkan waktu untuk kajian, dan saya yakin panjenengan mungkin ada yang lapar, ada yang repot, tetapi kita meluangkan waktu untuk pengajian. Ini menunjukkan kita memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya Pak ya. Baik, yang lain silakan. Ibu-ibu ada? Ada pertanyaan masuk online? Ada. Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Kalau sebelumnya kita membahas tentang bagaimana Islam mengakui hak hidup bersama orang non-muslim. Ada pengakuannya. Artinya orang Islam gak boleh alergi dengan hidup bersama orang non-muslim. Gak boleh alergi dia. Batasannya sungguh jelas ya. Artinya kalau kita bermuamalah, bermasyarakat, kita harus betul-betul saling menjaga. Sekarang kita akan melihat bagaimana pengakuan Islam terhadap hak-hak individu. Kemudian tentang hak, termasuk nanti hak hidup, kemudian hak bekerja, hak menjaga harta, kehormatan dan sebagainya. Apa yang kita sebutkan di sini adalah menjadi bagian perintah Allah dan jika diamalkan menghasilkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Setelah menetapkan prinsip perdamaian dan bahwa hubungan antar manusia adalah hubungan damai, Islam juga menghormati dan memuliakan manusia sebagai individu. Pandangan Islam ini tidak memandang bangsa, warna, agama, bahasa dan kedudukan sosial manusia. Allah berfirman, dan sungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Surah Al-Isra ayat 70. Di antara bentuk pemuliaan ini adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dengan tangannya, kemudian dihembuskan kepadanya ruh Allah Subhanahu wa taala, memerintahkan para malaikat bersujud kepadanya, menundukkan segala sesuatu di langit dan bumi untuk memberi kemanfaatan kepadanya, menjadikannya pemimpin di atas bumi dan menjadikannya sebagai khalifah yang bertugas memakmurkan bumi. Agar pemuliaan ini menjadi sesuatu yang nyata dan metode dalam kehidupan, maka Islam menjamin, melindungi dan mewajibkan seluruh hak asasi manusia, baik itu dalam hal beragama, bersosial maupun hak berpolitik. Di antara hal yang dijamin Islam adalah yang pertama, hak kehidupan. Setiap pribadi berhak menjaga dan melindungi dirinya sendiri, sehingga dia tidak boleh dibunuh kecuali jika membunuh atau membuat kerusakan di muka bumi sehingga membuatnya wajib dibunuh. Allah berfirman, oleh karena itu kami tetapkan bagi Bani Israel bahwa barang siapa yang membunuh seseorang manusia bukan karena orang itu melakukan pembunuhan orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Surah Al-Maidah ayat 32. Dalam sebuah hadis disebutkan, tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari 3 hal, yaitu orang yang membunuh maka harus dibunuh, orang yang sudah menikah kemudian berzina, dan orang yang keluar dari agama Islam dan meninggalkan jamaah muslimin.
Ini kalau di Indonesia mungkin ya Pak ya, nggak terlalu kelihatan Pak. Tapi kalau di luar negeri Pak, Masya Allah, kita akan mendapatkan fenomena yang mengiris hati kita Bapak Ibu. Saya contohkan di Philadelphia Pak, bagian negara Amerika Serikat yang sampai sekarang masih viral Pak. Philadelphia, kota yang disebut dengan kota zombie Pak. Ya. Saya kadang berpikir apa kita buat buat yayasan sosial khusus untuk menangani mereka Pak. Jadi dibilang kota zombie karena kota ini sudah hampir-hampir dilepas oleh pemerintah Amerika Serikat, dikorbankan untuk menjadi tempat lokalisasi para pengguna narkoba Pak. Ya. Semakin dahsyatnya, orang-orang di sana udah gila sekali Pak. Obat untuk penenang kuda. Penenang kuda itu dibuat untuk menenangkan manusia Pak. Jadi sampai manusia itu udah harapan hidupnya udah tinggal berapa persen Pak. Sampai kemarin beberapa yang saya lihat itu, ada orang sakit tidak lagi mau diurus sama rumah sakit Pak. Kamu bukan manusia, kamu penjahat, sana pergi sana, kami gak ngurus sama penjahatnya. Gak mau diurus Pak. Ada seorang laki-laki, ini tangannya udah mau putus Pak. Jadi mempertahankan sakitnya itu disuntik. Suntiknya itu suntik penenang kuda itu Pak. Yang tidak diberikan kecuali pada kuda mereka pakai. Kamu berapa tahun umurnya? Saya masih 22 tahun. Tinggal sendirian, enggak bersama ibu saya. Ibu kamu mana? Itu ibu saya. Ternyata homeless Pak. Homeless, nggak punya rumah Pak. Jadi ibunya pun mau lihat dia itu mengobatin dia nggak bisa, ya nangis aja lihat anaknya mau putus tangannya nggak diobatin sama dokter. Alhamdulillah Pak, ketika saya lihat Philadelphia yang seperti itu dan lihat keadaan Indonesia, Masya Allah, masih beruntung Pak Indonesia ini Pak. Punya dinsos, punya pesantren yang menangani anak-anak seperti itu. Itu kalau kita buat buat panti rehabilitasi di Philadelphia, insya Allah bisa besar itu. Kenapa? Orangnya terlalu banyak sekali. Sampai satu polisi gelabakan harus menangani 30 orang yang kecanduan narkotika. Islam datang dan ketika ada hamba Allah yang terlantar dibiarkan oleh orang Islam, maka seluruh orang Islam berdosa Pak. Nggak boleh. Tapi dia penzina Ustaz. Zina dia itu urusannya sama Allah Subhanahu Wa Taala Pak. Bukan urusan kita Pak. Zina dia itu urusan dia sama Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi saya ini baru dari ini Pak. Saya baru dari DTI Pak. Mungkin bapak-bapak tahu DTI ya. Panti DTI, Darul Taqwa Ihsaniyah. Ketemu sama Ustadz Romi di situ, pengasuhnya. Cerita beliau, di sini Ustadz rame karena semuanya diterima. Ya, semuanya diterima. Ada perempuan buang anak kami terima. Ada perempuan datang, bisa nggak asuh anak saya? Tapi saya nggak ada uang. Bisa, taruh aja situ anaknya. Datang perempuan bawa 3 anak plus lagi hamil Pak, cerai dengan suaminya, diterima di sana Pak. Jadi semua diterima di sana Pak. Saya bilang Masya Allah Ustaz, semoga Allah mudahkan rezeki antum. Saya nggak kebayang mengurus anak yang begini, yang dengan background yang berbeda-beda ini luar biasa. Dahsyat Pak. Saya tanya berapalah keluar Pak Ustaz sebulan di sini? 200 juta Ustaz kurang lebih.
Ya, untuk mengurus anak-anak itu Pak, 200 juta Pak. Ya, kalau tadi saya tanya teman-teman pada tahu tentang DTI. Jadi sampai seperti itunya, alhamdulillah Allah rahmat kesadaran. Tapi orang-orang yang tidak sadar seperti itu nggak akan peduli mereka. Ini yang pertama, yaitu hak kehidupan. Yang kedua, hak menjaga harta. Harta seorang manusia juga terjaga seperti jiwanya. Oleh karena itu haram hukumnya mengambil harta orang lain dengan cara-cara yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta samamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Quran surah An-Nisa ayat 29. Rasulullah bersabda, orang yang mengambil harta saudaranya dengan tangannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam neraka dan tidak akan memasukkannya ke dalam surga. Maka ada seorang sahabat yang bertanya, walaupun harta sesuatu yang tidak berharga, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, walaupun hanya sebatang siwak. Ya. Walaupun hanya sebatang siwak, atau bahkan lebih kecil daripada itu. Mungkin kita nggak pernah berpikir bahwa mengambil lidi tetangga Pak, lidi tetangga untuk nyongkel gigi nggak ada masalah Pak. Mungkin kita bilang nggak ada masalah Pak, tapi setiap apa yang kita lakukan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, hak memiliki kehormatan. Tidak dibolehkan merusak kehormatan seorang manusia, walaupun hanya dengan cara berkata yang menyakitkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Wailul likulli humazatil lumazah. Surah Al-Humazah ayat 1. Yang keempat, hak mendapatkan kebebasan. Tidak hanya menjamin hak kehidupan, kehormatan dan harta, Islam juga menjamin kebebasan beribadah, kebebasan berpikir, kebebasan memilih pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan kebebasan untuk mengambil manfaat yang disediakan oleh lembaga-lembaga negara. Dan negara berkewajiban menjaga hak-hak di atas. Islam tidak berhenti sampai di sini dalam menjamin hak manusia, masih ada hak-hak lain yang dijamin. Misalnya, yang pertama, hak bertempat tinggal. Ya, hak tempat tinggal. Manusia berhak untuk tinggal di mana saja dan berpindah-pindah di muka bumi ini tanpa ada ikatan dan halangan. Tidak dibenarkan mendeportasi seseorang atau memenjarakannya, kecuali jika telah melanggar hak orang lain sehingga undang-undang menghukumnya dengan cara dideportasi atau dipenjara. Jadi hal itu hanya dalam kondisi orang tersebut melanggar saja. Jika dia melanggar hak orang lain, mengganggu keamanan dan mengancam orang-orang tak berdosa. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi hanyalah mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik atau dibuang dari negeri. Yang demikian itu suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka memperoleh siksaan yang besar, kecuali orang-orang yang bertaubat sebelum kamu dapat menguasai mereka. Maka ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Al-Maidah 33 sampai 34. Ini yang pertama. Yang kedua, hak berpendapat dan menyampaikan ide dan gagasan. Kita dengar setelah azan insyaallah.
Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, rekan sekalian, hak berpendapat dan menyampaikannya. Di antara hak yang dijamin Islam adalah hak pendidikan. Setiap individu berhak mendapatkan pendidikan yang dapat mencerahkan pikirannya, meningkatkan hartanya, harkatnya, dan meninggikan tingkat kehidupannya. Selain itu, setiap individu juga berhak mengungkapkan pendapatnya dan mempertahankannya dengan menggunakan dalil-dalil. Islam tidak setuju dengan pengebirian pendapat dan sangat anti dengan pelarangan berpikir bebas, kecuali jika memang pemikiran-pemikiran itu membahayakan masyarakat. Rasulullah SAW pernah mengambil sumpah dari para sahabat bahwa mereka siap mengatakan kebenaran walaupun akibatnya akan pahit. Mereka tidak akan takut cacian orang lain dalam membela kebenaran. Rasulullah bersabda, "Man sakata 'anil haqqi fahuwa syaitanun akhras." Barang orang yang diam tidak membela kebenaran adalah setan yang bisu. Dalam hal yang sama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk setelah kami menerangkannya kepada manusia dalam kitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati oleh semua makhluk yang dapat melaknatinya, kecuali mereka yang telah bertobat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan, maka terhadap mereka itu Aku menerima tobatnya dan akulah yang maha penerima tobat lagi maha penyayang. Dan terakhir, Islam juga menegaskan bahwa orang yang lapar berhak mendapatkan makanan. Orang yang kekurangan sandang berhak mendapatkan pakaian. Orang yang sakit berhak mendapatkan pengobatan. Dan orang yang ketakutan berhak mendapatkan jaminan keamanan. Semua itu diberikan kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan warna kulit dan agama. Semua berhak sama. Inilah beberapa ajaran Islam yang berkaitan dengan masalah hak asasi manusia. Kita lihat ajaran ini syarat dengan kebaikan yang sangat berguna bagi kehidupan seluruh dunia. Yang istimewa adalah semua ajaran ini mendahului aliran-aliran pemikiran yang sekarang berkoar-koar tentang hak asasi manusia, dan Islam menjadikan penghormatan terhadap hak asasi manusia ini sebagai sebuah bentuk ibadah yang mendekatkan pemeluknya kepada Allah Subhanahu wa taala, sama seperti ibadah-ibadah lain semisal salat dan lain sebagainya. Maka kalau ada hamba Allah yang dia menjaga salat tapi nggak bisa menjaga keamanan saudaranya, keamanan tetangganya, ya, baik secara lisan ataupun tangannya, maka sama dengan dia melaksanakan perintah Allah sebagian tetapi melanggar perintah Allah yang lainnya. Ya, maka harus sama-sama. Kalau bahasa yang disampaikan para ulama, sawaun bisawain, harus seimbang. Sebagaimana kita fokus tentang sholat, maka kita juga harus fokus tentang zakat, sosial, akhlak, pendidikan, sama dengan kita fokus seperti menjaga sholat 5 waktu. Begitu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga Allah rahmati kita pemahaman, dan mudah-mudahan kajian ini membuat kita semakin baik dan bisa akur terhadap semua orang sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita sempurnakan dengan bacaan alhamdulillah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.